tentu ini sangat berbeda dengan Islam, karena Rasulullah menggambarkan suatu ketika beliau menggambar satu garis lurus, ya. Bukan seperti Nurholis Majid menggambar roda atau seperti Houston Smith piramida, tapi Rasulullah menggambar garis lurus. Ini Shiratal Mustaqim, kata Rasulullah. Kemudian dari garis lurus itu beliau menarik garis yang bercabang-cabang ke kiri dan ke kanan. Beliau mengatakan hadhihi subul mutafarriqah. Ini jalan yang bermacam-macam. Pada setiap jalannya ada setan-setan yang menyeru. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima, ya Allah berfirman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Ya, ini jalan yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, itu Allah dan Rasul yang memerintahkan begitu, bukan kemudian kita boleh mengikuti apa saja jalan-jalan yang lain. Makanya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, bukan jalan yang bengkok, jalan yang dimurkai atau jalan yang tersesat. Ternyata bukan hanya keyakinan umat Islam yang dibongkar oleh kaum liberal. Bahkan Al-Quran pun yang menjadi sumber utama ajaran Islam dihujat, diobok-obok oleh kaum liberal. Mereka seperti tidak berpikir bahwa tindakan mereka sangat keterlaluan dalam merusak Islam. Ironisnya, umat Islam tidak banyak sadar akan hal ini. Banyak yang marah ketika Al-Quran dibuang ke kloset Guantanamo. Tetapi mereka tidak marah dan tidak bertindak apa-apa ketika seorang dosen IAIN Surabaya dengan sengaja menginjak lafaz Allah dan mengajarkan kepada para mahasiswanya bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Salah satu masalah yang sangat penting untuk kita cermati, di samping masalah yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam terhadap agamanya, adalah keyakinan umat Islam tentang Al-Quran. Umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu adalah lafzon wa ma'nan minallah, lafaz dan maknanya dari Allah. Al-Quran itu bebas dari kesalahan. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita terima secara mutawatir. Dan Al-Quran sekarang ini adalah Al-Quran Mushaf Utsmani, Al-Quran yang dihimpun di zaman Utsman. Dan secara keseluruhan umat Islam sepanjang sejarah tidak pernah meragukan tentang otentisitas Al-Quran, keabsahan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Ya, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama sampai sekarang. Nah, dan Al-Quran juga diyakini oleh umat Islam, ya, mengandung hal-hal, ya, di samping kita diwajibkan untuk mengimani tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, tapi Al-Quran juga menjelaskan banyak kitab-kitab itu yang sudah diubah isinya oleh para pengikut agama mereka, terutama oleh kaum Yahudi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah mengubah kitab sucinya, ya, sehingga mereka sekarang ini tidak tahu lagi. Itu dalam pandangan keyakinan umat Islam. Artinya sekarang ini satu-satunya wahyu yang otentik yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Nah, dalam liberalisasi Islam ini kemudian diubah, ya, mau dibongkar keyakinan umat Islam tentang Al-Quran itu. Mereka kemudian mendorong umat Islam agar juga mengakui keabsahan kitab-kitab yang lain, ya. Mereka juga mendorong agar umat Islam juga tidak lagi meyakini Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah. Mereka juga menyebarkan paham bahwa Quran itu bermasalah, ya, oleh karena itu perlu dibuat Quran baru. Mereka juga menyebarkan paham bahwa Quran ini adalah hasil rekayasa politik Utsman. Ya, bahkan mereka secara sistematis, ya, menyebarkan apa yang disebut dengan studi kritik Al-Quran, sebagaimana orang Yahudi dan Kristen mengembangkan studi kritik Bible. Ya, mereka mengatakan kenapa sih orang Islam kok tidak mau mengkritik Qurannya, padahal orang Yahudi dan Kristen itu maju, ya, karena mereka mau mengkritik Bible-nya. Nah, ini yang sekarang diliberalkan keyakinan umat Islam seperti itu. Sebab itu sumber umat Islam, dasar keyakinan tentang Al-Quran itu yang mau dibongkar, dan agar umat Islam tidak hanya meyakini Al-Quran, ya, tidak hanya meyakini kemukjizatan Al-Quran, tapi juga mengakui bahwa semua kitab suci adalah benar, ya, semuanya adalah mukjizat dari Tuhan. Dalam penelitiannya, Departemen Agama juga mengungkapkan pandangan Islam liberal tentang Al-Quran.
Al-Quran bukan dianggap lagi sebagai wahyu suci Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan merupakan produk budaya, sebagaimana yang digulirkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap tidak sesuai dengan zamannya. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi UIN, IAIN, dan STAIN di seluruh Indonesia. Bahkan oleh perguruan-perguruan tinggi Islam di Nusantara, hermeneutika makin digemari. Salah satu hasil penelitian Litbang Departemen Agama tentang paham liberal Islam di Jogja menyatakan bahwa kaum liberal Islam ini, mereka tidak lagi mengakui Al-Quran sebagai wahyu suci dari Allah, tapi Al-Quran adalah produk budaya Arab, muntad thaqafi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Dalam keyakinan umat Islam, sekali lagi, umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu lafdhan wa ma'nan minallah. Tapi dalam konsep ini kemudian diubah. Al-Quran itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Muhammad, dan Muhammad adalah seorang Arab yang dipengaruhi oleh budayanya. Oleh karena itu, bagi umat Islam, Al-Quran ini adalah nasun ilahiyun, ya, nas ilahi, teks ilahi. Karena Rasulullah membedakan mana yang betul-betul dari Allah, yaitu Al-Quran, yang kemudian dicatat tersendiri, mana yang memang merupakan ucapan Rasulullah. Meskipun dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah, tapi yang hadis adalah wahyu yang maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Tapi yang lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah itu adalah Al-Quran. Makanya dipisahkan dari Rasulullah dari awal. Ya, tapi dalam kemudian orang-orang liberal ini, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah nasun tarikhiyun, ya, nasun insaniyun. Ini adalah teks manusia, teks sejarah. Karena Al-Quran itu diturunkan derajatnya menjadi teks manusia. Untuk apa mereka buat konsep seperti ini? Agar nanti dalam penafsiran Al-Quran mereka bisa memasukkan metodologi hermeneutika, metodologi yang mengkaitkan satu teks Al-Quran itu dengan sejarah. Sebagai contoh adalah misalnya perintah jilbab. Karena Al-Quran ini lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah, maka ayat ini berlaku universal, tidak terkait dengan budaya Arab. Ya, tapi kemudian mereka mengatakan itu kan teks itu terkait dengan budaya Arab, produk budaya. Maka kemudian mereka dalam menafsirkan hukum Islam nanti, mereka mengatakan bahwa hukum itu terkait dengan budaya. Ya, kalau laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata mereka itu terkait dengan budaya Arab. Maka hanya berlaku untuk Arab. Jilbab itu hanya berlaku untuk Arab pada waktu itu, pada abad itu, bukan untuk universal seluruh umat manusia. Ya, jadi konsep Al-Quran ini diturunkan menjadi teks budaya, teks insani, teks sejarah, agar mereka bisa mengerombak hukum Islam yang mereka katakan nanti itu kan Islam Arab, Islam Arab abad ke-7. Dari mana? Dari mengubah konsep teks wahyu itu sendiri. Pemirsa, mungkin tidak pernah terbayangkan dalam benak kita, dari satu perguruan tinggi Islam lahir sarjana-sarjana Islam yang rajin menghujat Al-Quran. Lihatlah jurnal Justisia yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Semarang ini. Artikel-artikelnya sangat keterlaluan dalam menghujat Al-Quran. Penjajah-penjajah Belanda pun dan kaum komunis di Indonesia tidak seberani mereka dalam menghujat Islam dan Al-Quran. Umat Islam Indonesia perlu mewaspadai benar, ya, dampak liberalisasi terhadap Al-Quran ini. Karena ini sekarang dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas di bidangnya.